Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kembali dipertemukan dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, malam ini masuk ke hadis yang ke-13. Hadis yang ke-13 diriwayatkan dari Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Anas bin Malik adalah khadim, pelayannya Rasulullah. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kalian dengan iman yang sempurna, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia senang untuk saudaranya muslim, ma yuhibbu li nafsih, sebagaimana dia senang hal itu terjadi pada dirinya. Kalau kita senang dengan yang baik-baik terjadi pada diri kita, maka kalau kebaikan itu terjadi kepada saudara kita, kita ikut senang, maka iman kita sempurna. Ada perkara-perkara yang kalau datang atau mengenai kita, terkena kepada kita, kita tidak senang. Ya, jangan sampai anak kena musibah, jangan sampai anak begini. Ketika ada saudara kita terkena musibah tersebut, sesuatu yang tidak baik itu, sesuatu yang buruk, kita juga sedih dengan kesedihannya dia, maka ini tanda sempurnanya iman. Bukan kalau saudaranya mendapatkan kenikmatan kita iri, kalau saudaranya mendapatkan musibah seneng dia, kapok rasa misalnya. Nah, ini imannya tidak sempurna ini. Yang seperti itu imannya tidak sempurna. Nah, sebelum kita bahas hadisnya, seperti biasa kita akan ceritakan tentang perawinya yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Abi Hamzah, namanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Abi Hamzah ini julukan, dan yang memberi julukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Anas bin Malik dikatakan Abi Hamzah karena dia ini dulu sering manen gitu, panen sayur-sayuran. Yang sayurnya ini karena rasanya ada kecut-kecutnya. Dalam bahasa Arab itu dikatakan Hamzah, Hamizah. Hamizah itu hamudoh, hamudoh itu kecut, sayur, ya, tapi anak kecut-kecutnya. Nah, Anas bin Malik ini sering panen sayur tersebut, maka diberi julukan oleh Rasulullah, dikatakan Abi Hamzah. Ya, gara-gara sering panen tanaman tersebut. Ibu daripada Anas bin Malik ini bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Jadi Ummu Sulaim ini menikah dengan Malik. Ummu Sulaim menikah dengan Malik. Punya anak dinamai Anas, Anas bin Malik. Setelah itu dapat berapa waktu, Malik ini meninggal dunia. Akhirnya Ummu Sulaim dipinang oleh laki-laki lain, namanya Abu Tolhah. Ketika Abu Tolhah ini
meminang Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik ini, itu dalam keadaan kafir masih, belum masuk Islam. Akhirnya Ummu Sulaim mengatakan, Abu Talha, laki-laki seperti kamu ini ya yang saya idam-idamkan. Dan laki-laki seperti kamu tidak pantas untuk ditolak ketika meminta satu perempuan. Dipuji. Akan tetapi ada satu yang mencegah ini. Apa? Kamu itu laki-laki kafir, sedangkan saya perempuan muslimah. Kalau kamu mau masuk Islam, maka masuk Islamnya kamu tak anggap itu mahar. Jadi kalau kamu masuk Islam, itu mahar bagi saya. Setelah kita nikah, saya tidak nuntut mahar lagi. Cukup ente masuk Islam itu sudah sebagai mahar. Akhirnya Abu Talha masuk Islam, kawin dengan Ummu Sulaim, ya, jadi bapak tiri, bapak sambung ya, daripada Anas bin Malik. Ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, setelah tinggal di Madinah, Ummu Sulaim ini membawa putranya Anas bin Malik. Ketika itu umurnya sekitar 10 tahun. Kalau sekarang kelas piro berarti? 4 SD gitu ya, 4 atau 5 SD. Dituntun sama ibunya ke rumah Rasulullah SAW. Maka ibunya ngomong, ya Rasulullah, khudh hadha ghulaman yakhdumuka. Ya Rasulullah, ini anak saya Anas. Silakan Anda ambil untuk melayani Anda. Anak saya ini saya serahkan supaya melayani Anda. Umur 10 tahun, sekitar 10 tahun. Akhirnya diterima oleh Rasulullah SAW. Sehingga dia mulai khidmat, melayani Nabi SAW mulai hari itu sampai Nabi wafat. Sampai Nabi wafat, yang melayani Rasulullah yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau ini Anas bin Malik, pelayannya Nabi ini, pernah ngomong, khadamtun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Saya ini khidmat, ya, khidmat melayani Rasulullah selama 10 tahun. Karena waktu ibunya bawa dia, itu Nabi umurnya sekitar 52 atau 53 tahun. Ya, hijrah itu. Jadi beliau ini khidmat sekitar 10 tahunan sama Nabi sampai wafat. Saya ini khidmat sama Rasulullah 10 tahun. Selama 10 tahun itu tidak pernah saya melakukan sesuatu kemudian ditegur sama Nabi. Anas, lopo kon nglakoni iku? Tidak pernah. Atau dia meninggalkan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, kemudian diprotes, ditegur sama Rasulullah. Anas, kenapa kamu tidak melakukan ini? Tidak pernah. Mulai awal datang di rumahnya Rasulullah sampai wafat tidak pernah diprotes sama Nabi. Ya, menunjukkan bagaimana akhlak, ya, sabarnya Rasulullah SAW walaupun kepada pelayannya, kepada anak yang ketika itu umur 10 tahun. Tidak pernah Nabi negur dia. Ada apa kamu melakukan ini? Misalnya. Kenapa kamu, kan sudah tak suruh begini, kenapa tidak dilakukan? Tidak pernah. 10 tahun itu tidak pernah ngomong gitu Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain dikatakan, saya khidmat kepada Rasulullah 10 tahun. Fama sabbani qat, tidak pernah ngilokno, ya, dirinya, tidak pernah diilokno. Oh bodoh, tidak pernah. Tidak pernah keluar omongan, ya, sab, mencaci, tidak pernah. Nabi tidak pernah mencaciku selama 10 tahun itu, tidak pernah sama sekali. Wa ma darabani darbah, 1 kali pukulan tidak pernah dilakukan Rasulullah selama 10 tahun. Walan taharoni, tidak pernah ngusir saya, bentak saya, tidak pernah. Padahal bukan anaknya ini, ya, pelayan. Wala abasa fi wajhi, tidak pernah menunjukkan wajah tidak senang sama saya.
wajah merengut, tak pernah. Senyum terus sama saya selama 10 tahun itu. Wala amarani bi amrin fatawanaitu fihi fa'atabani alaih. Tidak pernah Nabi itu memerintahkan saya sesuatu kemudian saya santai-santai, tidak langsung tak lakoni. Ya, Anas kamu ini misalnya. Tidak langsung dilakoni sama Anas, itu Nabi tidak marah. Tidak marahi Anas. Itu sebagian cerita itu Anas itu disuruh datang ke rumahnya seseorang. Kamu datangi rumahnya fulan. Oh iya, berangkat. Kok tak muli-muli, tak teko-teko. Ditututi sama Rasulullah, nekeran geledek. Anak kecil, ya mainan sama anak-anak seumuran dia. Dilihat, Anas, ya kamu tadi tak suruh kemana, kata Rasulullah sambil senyum. Oh iya Rasulullah, saya lupa. Ayo berangkat sekarang, jalan. Saiki ya ditotok ya. Tidak pernah selama 10 tahun ya marahi Anas bin Malik karena dia telat menjalankan tugas. Bahkan ketika Nabi menyaksikan saya dicaci atau diolok-olok, diilokno ambek orang lain, kemudian Rasulullah ada di situ, maka Nabi mengatakan da'u, jangan kamu ganggu Anas ini. Dibelani sama Rasulullah. Da'u. Ya, tinggalkan dia, jangan dicaci, jangan dimarahi. Oh ini ya Rasulullah, dia melakukan ini gara-gara dia. Kata Rasulullah, walau qaddarallahu syai'an kan. Allah kalau mentakdirkan sesuatu terjadi, ya terjadi. Ada apa kamu protes sama anak ini? Mungkin mecano piring misalnya, atau ngerusakkan barang apa. Dimarahi Anas, kata Rasulullah, jangan dimarahi. Lu ini dia salah ini, itu takdir Allah. Ada apa kamu marahi anak ini? Dibelani sama Rasulullah. Anas bin Malik ini. Nah, suatu saat ketika Anas bin Malik mengambilkan air untuk Rasulullah SAW untuk menyiram atau mencuci kedua tangannya Rasulullah, ambilkan air ya untuk mencuci menyiram kedua tangannya Rasulullah. Rasulullah ngomong sama Anas bin Malik, ala u'allimuka thalath khisal dan tafi'u biha. Anas, mau enggak kamu tak ajari 3 amalan? Kalau kamu bisa ngamalkan ini, kamu akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Kata Anas, bala bi abi anta ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mau itu, amalan-amalan itu. Maka Nabi mengajarkan yang pertama, mata laqita min ummati ahadan fasallim alaih yatul umruk. Kapan kamu menemui salah seorang daripada umatku, fasallim alaih, ucapkan assalamualaikum kepada mereka. Maka kalau kamu rutin mengucapkan salam kepada umatku yang kamu temui, umur kamu akan panjang, kata Nabi. Ini pesannya Nabi. Jadi kalau antum ketemu sama saudara muslim, ucapkan salam supaya panjang umur, berkah umur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nun sewu nggih. Oh nggih, monggo. Jangan nun sewu tok, assalamualaikum juga, jangan lupa. Sesama saudara muslim. Yang kedua, wa idza dakhalta baitaka fasallim alaihim. Jika kamu wahai Anas masuk ke rumah, fasallim alaihim, maka ucapkan salam kepada orang yang ada di dalam rumahmu. Masuk rumah, buka pintu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluarganya ucapkan salam kalau datang. Yakthur khairu baitik, maka kebaikan-kebaikan di rumahmu akan diperbanyak oleh Allah. Yang baik-baik diberikan oleh Allah di dalam rumah itu. Istrinya jadi baik, anak-anaknya jadi baik, rizkinya jadi baik, hartanya jadi baik, makanannya jadi baik, semuanya jadi baik. Yang ketiga, wasalli salatat duha, dan sholatlah kamu wahai Anas sholat duha setiap hari. Fa innaha salatul awwabinal abrar, karena sholat duha itu adalah sholatnya orang-orang yang selalu kembali kepada Allah, sholatnya orang-orang yang selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
3 pesan dari Rasulullah kepada Anas, mengucapkan salam kalau ketemu saudara muslim, mengucapkan salam ketika masuk rumah, ndak bludas-bludus ya. Melbu, metu maneh melbu, wala salam, ndak ada salam, ndak ada ya. Salam kalau masuk ke rumah. Putra-putrinya juga dibiasakan seperti itu. Kalau masuk rumah, Assalamualaikum, ya. Jangan good morning, ya. Mentang-mentang anaknya sekolah terus bahasa Inggrisan ya. Suatu saat pernah ibunya Anas ini ngomong kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, khuwaidimuk Anas." Wahai Rasulullah, ini pelayan kecilmu. Ya, maksudnya anaknya ya. Pelayan kecil Anda, Anas. Ud'ullah lahu. Doakan dia wahai Rasulullah. Maka didoakan dengan 4 doa sama Rasulullah. Yang pertama, Allahumma aktsir malah. Ya Allah, perbanyak hartanya Anas. Wa waladah. Ya Allah, yang kedua, perbanyak anak turunnya Anas. Yang ketiga, wa atil umrahu. Panjangkan umurnya Anas. Yang keempat, waghfir dzambahu, ampuni dosanya Anas. Ada riwayat yang lain mengatakan, ya Allah, perbanyak hartanya Anas, perbanyak keturunan Anas, panjangkan umurnya Anas, dan bukan ampuni dosa tapi masukkan Anas ke dalam surga. Ada 2 riwayat. Ya, doa yang keempat ada yang mengatakan ampuni dosanya dia, ada yang mengatakan masukkan Anas ke dalam surga. Ini yang mendoakan Rasulullah ini. Ini keistimewaan orang yang khidmat melayani Rasulullah dan orang-orang yang khidmat melayani para ulama. Insya Allah dapat doanya mereka. Ridho karena Rasulullah ridho dengan Anas. Ulama-ulama juga ridho kepada orang-orang yang melayani dia, bantu-bantu dia. Didoakan. Maka setelah Nabi mendoakan ini, yang doa Rasulullah, itu langsung tembus itu ya, doanya langsung diterima sama Allah. Maka Anas mengatakan, setelah saya didoakan oleh Rasulullah, setelah saya dewasa, ternyata saya ditakdir oleh Allah memiliki bustan. Bustan itu kebun-kebunan. Yang ketika itu orang itu panen setahun sekali, kebun saya tok yang panen setahun 2 kali. Jadi cepat sugih Anas ini. Begitu panen oleh, kalau bahasa sekarang dapat ratusan juta begitu. Dapat berapa bulan lagi dapat ratusan juta lagi. Setiap tahun panen terus. Ya, panen 2 kali, panen 2 kali. Sugih. Dan beliau mengatakan, dan setelah saya didoakan banyak keturunan, maka saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 125 anak laki dan 2 anak perempuan. 125 anak laki dan 2 anak perempuan. Yang kita baru-baru ini ya, para ulama kita yang dekat-dekat ini, mungkin masih hidup atau baru meninggal, itu anaknya mungkin 30 berapa begitu ya. 36, 30. Ini 125 laki, 2 perempuan. Doanya Rasulullah, perbanyak keturunan Anas. Doa yang ketiga, wa'atil umroh, panjangkan umurnya Anas. Katanya Anas, walagat bagitu hatta saimtul haya. Saya dipanjangkan umur sama Allah sampai saya ini bosen urip. Bosen urip delok dunya iki, saking dawane umure. Sampai kesel. Tapi kata beliau, wa ana arjur rabi'ah, harapan saya yaitu doa Rasulullah yang keempat. Dosa saya diampuni, saya dimasukkan surga. Dan doa itu pasti diterima sama Allah. Doa Nabi pasti diterima, dosa-dosa Sayyidina Anas diampuni, dan kelak dia akan masuk surga bersama orang yang pernah dikhidmati, dilayani, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata sahabat ini, Anas bin Malik ini, pernah
menunjukkan karomahnya, keramatnya ya di masa hidupnya. Datang seseorang ya yang di daerahnya dia itu kekeringan, tidak turun hujan, lama tidak turun hujan, sehingga tanaman-tanaman kering, hewan-hewan itu kurus, ya kambing kurus, ontanya kurus. Maka datang kepada Sayyidina Anas bin Malik karena dia tahu ini pelayannya Rasulullah, berkahnya banyak ini. Wahai Sayyidina Anas, ya desa kami begini. Oh iya, tunggu ya sebentar ya, saya mau wudhu katanya. Beliau wudhu dengan wudhu yang sempurna, kemudian keluar ke seperti lapangan begitu, kemudian sholat 2 rakaat. Ya, kemungkinan ini sholat minta hujan. Kemudian mengangkat kedua tangannya sambil berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika selesai doanya Sayyidina Anas, maka mulai awan hitam mendung itu jalan. Saat itu juga jalan ke arah desanya orang ini. Sampai desa tersebut tertutup awan mendung. Kemudian turun hujan terus. Maka Sayyidina Anas ini manggil pelayannya, satu pelayannya, kamu datang ke desa itu, kamu lihat hujannya itu sampai mana? Berangkat ini pelayannya ini ya. Pelayannya berangkat, kemudian balik lagi. Bagaimana? Saya lihat hujannya cuma di desa itu saja. Luar desa tidak ada, kering. Jadi sesuai permintaan. Sing jauh wong desa Talang misalnya, Talang tuh udan, yang lainnya ndak. Bandaran ndak udan. Ya sak putaran itu tok wis. Ya. Ini karomahnya daripada Sayyidina Anas bin Malik, berkat beliau ngelayani Rasulullah dulu ya. Padahal ketika itu dalam musim panas masih tidak mungkin hujan. Karena yang minta Anas bin Malik diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kebiasaannya beliau, kalau beliau itu baca Quran, ya wirid baca Quran sampai khatam. Ketika khataman Quran dikumpulkan istrinya dan anak-anaknya semuanya. Wis kayak hol ngono ya, anake wakeh. 100 anaknya ya, bojone anake. Mungkin ada cucunya juga ya. Ndak ate undang-undang ini. Jadi setiap khataman Al-Qur'an keluarganya dikumpulkan di satu majelis, kemudian dihatamkan itu baca wadduha sampai selesai dan doa bersama. Ya, ini termasuk amalnya, kebiasaan daripada Sayyidina Anas bin Malik. Beliau ini mengikuti perang bersama Nabi SAW sebanyak 8 kali peperangan. Tinggal di Madinah, kemudian menghadiri Al-Futuh, perang-perang yang membuka jalur-jalur ke negeri-negeri yang lain. Di khilafahnya Sayyidina Abu Bakar ya, Sayyidina Umar dan seterusnya. Kemudian beliau pindah ke Basrah, kota Basrah, meninggal di tahun 93 Hijriah, di zamannya Hajjaj meninggal. Ketika itu umurnya beliau ada yang mengatakan 99, ada yang mengatakan 106, ada yang mengatakan 103, ada yang mengatakan 110, ada yang mengatakan 107, ada yang mengatakan bahkan 120. Ini doanya Nabi ini ya, didoakan panjang umur sama Nabi SAW. Nah, ketika beliau wafat, beliau punya wasiat. Diwasiatkan kepada seseorang yang bernama Thabit Al-Bunani. Katanya Anas, kalau saya mati, saya nyimpen rambutnya Rasulullah. Rambutnya Rasulullah saya simpen bertahun-tahun. Memang ini tak simpen buat saya mati. Kalau saya mati, ambil itu rambut, ya, kemudian masukkan ke mulut saya. Lidah ini dimasukkan di bawahnya lidahnya Anas. Rambutnya Rasulullah diambil, ditaruh di bawah lidahnya Sayyidina Anas bin Malik, kemudian dikubur. Jadi rambutnya Rasulullah ada di dalam mulutnya ketika dikubur itu. Wasiat daripada Anas bin Malik. Ya. Akhirnya benar, ketika beliau wafat, setelah dimandikan dan seterusnya, ketika mau dikafani, rambutnya Rasulullah diambil,
kemudian dimasukkan di bawah lidahnya beliau, kemudian dikubur. Nah ini beruntung ya, Sayyidina Anas ini insyaallah beruntung. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah hadis sebanyak 1.200 hadis. Ya, 1.286 hadis. Wakil ini ya, meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW 1.286 hadis. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang ini ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mudah-mudahan sehat walafiat bisa bertemu di majelis yang selanjutnya. Nah, dari yang kita jelaskan pada malam hari ini bisa kita ambil beberapa ilmu. Yang pertama yaitu bagaimana orang tua mendekatkan anak kepada orang-orang baik. Ibunya Anas bawa putranya disuruh khidmat sama Rasulullah. Kita disuruh nyuntuh putra-putra kita, ya, putri-putri kita, ya, putra kita didekatkan dengan para ulama-ulama, para kiai, para habaib, kenalkan sama mereka. Ya, kalau bisa khidmat walaupun tidak paten. Pas sono ulama begitu, anaknya sampean celuken, ya, jupuk niku sandal kiai niku, misalnya. Toton misalnya. Jupuk sandal Habib itu. Begini kan. Itu walaupun remeh tapi itu tertulis khidmat kepada orang-orang baik. Nah, ini diajarkan kepada putranya. Putrinya juga seperti itu. Kalau ada bunyai misalnya atau istrinya para habaib datang ke satu tempat, suruh khidmat sama mereka supaya berkah. Diajari seperti itu. Sebagaimana ibu daripada Anas nitipkan anaknya, bukan khidmat sebentar, 10 tahun malah. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana akhlak Nabi SAW. Walaupun kepada pelayannya itu Nabi tidak pernah merengut, tidak pernah marah, tidak pernah bentak, tidak pernah mukul. Nah, orang sekarang kadang-kadang pelayannya itu lebih tua dari dia. Kadang-kadang kurang ajar ngomongnya. Mentang-mentang dia yang bayar. Ya, bodoh misalnya. Oh, binatang begini. Ya, ini akhlaknya siapa yang dipakai? Kadang-kadang pelayan-pelayan yang di toko-toko atau anak buahnya misalnya. Ya, itu akhlaknya Rasulullah tidak seperti itu. Bagaimana Nabi memperlakukan Anas bin Malik? Tidak pernah, 10 tahun bayangkan. 10 tahun tidak pernah marah, tidak pernah mukul, tidak pernah ngomong yang tidak enak kepada Anas bin Malik. Kemudian yang berikutnya yaitu dianjurkan kepada orang tua untuk memintakan doa untuk anaknya kepada ulama. Ya Rasulullah, ya Khuwaidimuk Anas, ya Rasulullah ini pelayan kecil Anda Anas, doakan ya Rasulullah. Lah kita, ono pengajian, gawa anake. Ya, Kiai, sampean dongaaken, ya yuga kula misal. Bib, doakan Bib anak saya Bib, putra saya Bib jadi anak soleh. Doakan ini Bib, doakan. Ya, insya Allah akan menjadi kebaikannya dunia sampai akhirat. Putra putri kita akan menjadi orang yang beruntung dunia akhirat. Ya, lek keliling sampean capek mungkin. Lek pas ketekan, ojo sampai tidak ketemu sama ulamanya, putra putrinya. Ya, yang kecil-kecil didatangkan salaman, mintakan doa, doakan Bib, doakan Kiai misalnya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ibadah bareng-bareng bersama keluarga. Jangan ibadah pribadi, terutama kepala keluarga. Ojo sampai anda sing sholat 5 waktu. Jangan anda saja yang iktikaf di masjid atau zikir, atau keluarganya diajak, diatur waktu, duduk bersama keluarga, baca apa misalnya, baca Yasin bareng-bareng, baca rotib bareng-bareng, ya. Walaupun itu singkat, tapi ada waktu bareng-bareng sama keluarga. Ojo dewe-dewe apa meneng zaman saiki. Ya, sing kene ngakak dhewe,
sing kono guyu-guyu karepe dhewe, sing kene kesetrum cas, nyekel HP dhewe-dhewe. Bojone guyu dhewe, sing lanang guyu dhewe, anake ngakak-ngakak dhewe. Lho ya apa? Ndak ada waktu duduk bareng, bocorote bareng ndak ada. Hataman Quran bareng ndak ada. Baca doa, apa misalnya kemarin Asyura bareng-bareng dengan istri dan anaknya ya ndak pernah. Nah, ini harus dibiasakan. Ya, minimal baca Yasin setelah maghrib duduk sama istri anaknya baca Yasin, ayo bareng-bareng. Dibiasakan, ya. Nah, kemudian tabarruk dengan orang-orang soleh. Bagaimana Anas ngambil rambutnya Rasulullah ditaruh di mulutnya, sangu untuk masuk ke alam kubur. Kita kami jaluk rambutnya sopo. Ya, nggak usah rambut sudah. Ya, kalau ada ulama-ulama kita ambil berkahnya. Ada makanannya ulama, ada sisa kita ambil. Kita ambil, kita tempati apa? Tulang nonang anak sampai di omah. Berkah nak, gini. Ya, mari dicekel Kiai Fulan, mari dicekel Habib Fulan. Ya, insya Allah selamat, misalnya. Insya Allah selamat sampai di akhirat, misalnya. Ada air minum, ya, bekas diminum kiainya, bekas diminum habaibnya, diambil, disimpan, dibawa pulang. Ya, atau kalau ziarah-ziarah, ada zikir, ada maulid, ada burda dan lain-lain, bawa air, minta doa, atau airnya itu ditaruh di majelis nanti dibawa pulang. Ini semuanya berkah. Mengajari ngambil atau ngalap berkah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.